Baik, untuk berikutnya adalah pemateri yang ketiga. Ya, saya lihat dulu bahwa biodata beliau saya berikan, ya sudah dipaparkan oleh panitia. Ibu Nurse Paulina Kombong, Eskep MA, perawat RSUD Kabupaten Manokwari, Papua Barat, luar biasa. Ya, bahwa narasumber hari ini adalah narasumber langsung dari pengalaman, dari lapangan. Ya, kalau lihat dari pendidikannya, terakhir menjadi pascasarjana, Magis Administrasi Konsentrasi Publikasi, kemudian pendidikan non formalnya ini sangat konsisten terkait dengan TB, ya, dengan TB, dan juga sangat konsisten dengan pekerjaannya berupa penugasan-penugasan serta pelatih, bahkan sampai dengan PJ program TB yang ada di daerahnya. Luar biasa, kami sambut di Zoom ini Ibu Nurse Paulina Kombong. Halo Ibu, selamat siang. Halo monitor Ibu. Iya, halo, sudah dengar. Baik, saya mendengar, mungkin volumenya bisa dibesarkan sedikit. Mohon komen bagi yang belum mendengar. Ibu Paulina. Iya, saya dengar Baik. Dokter Dersina ya. Baik, Ya. Ibu Nurse Paulina, panggilannya apa Ibu? Bu Paulin. Bu Paulin, baik Ibu Nurse Paulin. Berikut Ibu akan memaparkan tentang peran perawat dalam tata laksana TBRO. Baik, ruang Zoom diberikan kepada Ibu Nurse Paulina. Apakah tayangan atau materi akan dikendalikan atau oleh panitia, Ibu? Materi sudah dikirim ke panitia. Kami serahkan ke panitia yang mengendalikan. Baik, silahkan. Ya, waktu 40 menit. Ibu Nurse Ya. Paulina nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Bisa mendengar suara saya? Jelas sekali, Nurse. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera. Selamat siang buat semua di Indonesia Barat. Kami di Papua sudah sore. Selamat sore. Baik, sudah diperkenalkan selayang pandang pekerjaan saya selama ini oleh Dr. Nurse Desrina. Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga buat semua panitia yang telah melibatkan saya dalam kegiatan ini. Terima kasih, mungkin baik kita langsung ke pemaparan karena waktu kita hanya 45 menit ke depan. Baik, tidak banyak dan lebih kurang, mungkin ini yang kita lakukan atau peran kita di dalam penanggulangan TB dan HIV karena saya juga pegang program HIV. Apa saja peran perawat? Peran kita sebagai perawat di dalam penanggulangan TB dan HIV, saya katakan HIV karena memang satu paket. Yang pertama adalah kita berperan di dalam penemuan kasus baik TB sensitif tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Melani dan Dr. Yani. Dan yang kedua, peran kita di dalam penegakan diagnostik. Dan yang ketiga, dalam pengobatan yang tadi kita sudah dengar dari pemateri kita, ya, dalam pengobatan TBSO dan TBRO sangat-sangat berat
bagi saya yang sudah menangani pasien tersebut. Dan yang keempat adalah pemantauan. Pemantauan tadi ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman. Dan yang kelima, tidak kalah pentingnya adalah pencatatan dan pelaporan. Karena kita tidak dianggap bekerja kalau tidak ada pelaporan. Next. Ya, apa sih perawat? Menurut saya, perawat adalah seseorang yang berperan dalam pelaksanaan tugasnya dan tetap tentunya dibarengi dengan tanggung jawabnya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang diberikan tugas kepada kita, tetap dibarengi dengan tanggung jawab. Next. Ya. Yang paling penting peran perawat dalam tata laksana TBRO, yang pertama, bagaimana kita mencegah penyebaran penyakit TB, baik di layanan, di masyarakat, ataupun di komunitas kita. Dan yang kedua, bagaimana perawat, ya, bagaimana peran kita di dalam mengawasi klien kita atau pasien TB kita dalam menjalani pengobatan. Dan yang ketiga adalah kita memastikan keberhasilan pengobatan TB yang ternyata sangat-sangat sulit. Yang saya mendengarkan informasi, pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta, itu bagi saya sangat-sangat susah. Tetapi tidak ada yang susah kalau kita mau belajar. Oleh karena itu di dalam tim ini kita dilibatkan oleh tim TAK. Dan yang selanjutnya bahwa peran kita sebagai manajer kasus, sebagai pendidik, sebagai koordinator, kolaborator, konsultan, pembela dan advokasi, dan konselor, dan berjejaring. Ini semua kita lakukan, ya, kita laksanakan mulai dari penemuan kasus sampai dengan pelaporan dan sampai dengan berjejaring internal dan eksternal. Sudah banyak kita dengar tadi dari pemateri kita pertama dan yang kedua sangat-sangat jelas. Next. Oke. Yang dimaksud dengan TBRO tadi juga sudah kita mendengarkan, tetapi saya memberi definisi sangat singkat di sini, di mana kuman bakteri Mycobacterium tuberculosis sudah kebal terhadap obat TB sekurang-kurangnya salah satu dari lini 1, yaitu rifampicin. Tadi juga kita sudah diterangkan oleh Dokter Yani, ya. Baik, faktor yang menyebabkan TBRO. Di sini ada 3, tetapi ketika saya menyimak tadi dari paparan kedua pemateri, memang banyak hal. Namun, kalau di sini kita dikatakan pemberi jasa, yaitu tadi sudah diterangkan juga dan lebih jelas tadi disampaikan oleh Dokter Yeni, yaitu diagnosis kurang tepat. Yang seharusnya goalnya program adalah pemeriksaan lendir, ya, BTA, mikroskopis maupun dengan TCM. Namun ada juga yang mendiagnosis klinis atau dengan yang berpatokan dengan klinis dan tipe pasien. Yang kedua adalah pengobatan tidak standar.
pengobatan tidak standar. Kita tadi sudah lihat bahwa ada beberapa golongan dan pengelompokan obat. Kita sudah sama-sama melihat tadi di mana pengobatannya tidak sesuai dengan di program. Dan yang ketiga adalah dosis dan waktu yang tidak adekuat. Dosisnya di sini kita selalu memakai dengan berdasar dengan berat badan, ya. Dan waktunya itu ada namanya fase awal dan fase lanjut. Kadang-kadang waktu dari fase awal belum selesai sudah masuk di fase lanjut. Dan yang ketiga, kadang-kadang pemantauan kita tidak pernah melakukan, lalu dinyatakan pasien itu sudah selesai minum obat. Itu dari pemberi jasa. Dan yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kalau saya mau bilang di sini adalah perilaku pasien. Karena pasien tidak pernah mematuhi aturan minum obat. Awal-awal saja di dalam pengalaman saya sepanjang puluhan tahun menangani pasien TB, ya 1-2 bulan masih ikut aturan. Selanjutnya ketika berat badan sudah mulai naik, gejala klinis sudah menghilang, mulai pasien kita tidak teratur minum obat, dan yang berikutnya pasien kita banyak jalan-jalannya atau mobilnya juga tinggi, ya. Berikutnya pasien, dan itu memang terbanyak, menghentikan obat karena sudah menganggap dirinya sudah sembuh. Oleh karena itu tadi ditekankan terus-menerus oleh Dr. Melani bahwa KIE kita yang harus diperkuat. Dan yang ketiga, ada gangguan penyerapan obat, itu kita tidak bisa toleransi, ya, karena itu memang dari malabsorpsi obat. Dari program, kalau saya melihat selama ini dari tahun 2000 sampai saat ini saya menangani TB dan HIV. Kalau saya mau melihat dari program, obatnya itu sudah sangat bagus. Kalau saya melihat di dalam pengelompokan obat, dan itu obat sudah disiapkan oleh pemerintah. Namun kadang logistik persediaan obat ini yang kurang diakibatkan karena pengiriman logistik yang kadang-kadang terlambat. Itu yang kami alami di lapangan. Terus kalau mau dibilang rendahnya kualitas obat, memang kami pernah mendapat obat sampai di kami sudah tinggal 1 bulan expire-nya, dan ketika kami mengetes obat itu sudah hancur. Mungkin yang dikategorikan di dalam rendahnya kualitas. Tetapi kalau mau dilihat dari jenis obat, saya pikir berkualitas semua yang disiapkan oleh program. Namun hal-hal seperti ini yang mungkin dikategorikan ke dalam penyedia obat atau dari segi program. Next. Oke. Ya. Baik, kita mulai dari peran perawat pertama dari terduga TB. Strategi yang dilakukan di lapangan selama ini di antara lain adalah kita pasif. Hanya menunggu pasien yang datang lalu kita periksa. Ya, kita rumah sakit, karena kebetulan saya di rumah sakit, tidak melakukan aktif. Namun sekarang sejak saya memegang program HIV, maka kami juga aktif
ke rumah karena kami membawa obat-obat ARV dan sekalian kami laksanakan di dalam program TB. Jadi apa ya istilahnya, satu program kita kerjakan, selesai 2 program yang kita lakukan. Jadi kalau di dalam program mengatakan bahwa kita pasif, memang kita rumah sakit tidak mempunyai wilayah kerja. Dan yang biasanya aktif adalah teman-teman kita dari petugas puskesmas. Namun kita sekarang sudah melakukan yang namanya investigasi kontak dengan TB-RO, dan yang kami lakukan selama ini adalah investigasi kontak yang kontak serumah, kontak di pekerjaan, yang tadi ditanyakan oleh para teman-teman di dalam TB laten itu, yaitu kami lakukan seperti begitu, namun kami belum kontak di dalam kontak pekerjaan karena ada privasi pasien yang kita harus lindungi. Next. Halo. Ya. Di dalam atau di layanan kita, kita sebagai pasif ya, kita tidak aktif. Nah, tentunya terduga TB-RO ya, pada umumnya gejala tanda TB dan tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Batuk berdahak selama 3 bulan atau lebih. Sesak nafas dan nyeri dada. Batuk bercampur darah. Demam dan meriang lebih dari 1 bulan. Sering berkeringat pada malam hari tanpa ada aktivitas atau penyebab yang lain. Nafsu makan berkurang dan disertai dengan berat badan menurun. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah pasien itu termasuk TB, kriteria TB-RO? Ada kriterianya. Setelah kita menganamnesa dengan baik, kita sudah mengetahui tanda-tanda dari TB, kita mensuspek lagi atau kita duga lagi kira-kira pasien ini ada di antara kriteria pasien TB, yaitu kita identifikasi pasien pernah atau gagal pengobatan kategori 1 dan 2. Yang kedua, kita tanyakan lagi, tidak konversi kategori 1 dan yang kedua, atau pasien kambuh kategori 1 dan 2, pasien pengobatan TB non-DOTS, ya, pasien yang kembali setelah DO, terduga TB yang kontak erat dengan pasien TB-RO, dan pasien koinfeksi TB HIV yang klinisnya tidak pernah membaik. Nah, ini pasien-pasien yang seperti ini kita kategorikan ke dalam terduga TB-RO. Next. Lanjut. Oke. Peran perawat dalam penegakan diagnostik TB-RO. Kita di rumah sakit dan dalam penanganan TB, bukan TB saja, tetapi semua penyakit yang kita dapatkan di rumah sakit, kita bekerja sama dengan multidisiplin ilmu. Namun, peran yang penting kita dalam penegakan diagnostik, yaitu pemeriksaan sampel dahak, kita dari perawat Polidot ya, melakukan identifikasi pasien, lalu kita mencatat ke TB 06, lalu kita memberi pengantar melalui TB 05 dan di laboratorium dengan TB 04.
Daha yang kita ambil biasanya adalah SP, PS, dan SS. Pengiriman sampel daha untuk kultur kami lakukan dari Papua. Biasanya kami dari Manokwari kami kirim ke Jayapura dan di Surabaya. Pengiriman sampel daha untuk LPA kami kirim ke Surabaya. Untuk kultur dan LPA tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Jenny yang lebih jelas tadi, ya. Itulah peran kita dalam penegakan diagnostik. Setelah semua hasil ada, kita serahkan kepada tim TAK kita. Lanjut. Oke. Terpotong. Ya. Kita mengetahui bahwa ada 9 kriteria TB, terduga TB. Semua yang kita curigai TB melalui gejala dan tanda tadi, kita periksa dengan TCM. Di dalam TCM akan menghasilkan 5 hasil. Pertama adalah MTB resisten rifampicin. Jika uji kepekaan molekul lini 2 TCM dan lain-lain. Yang kedua, pemeriksaan paket standar uji kepekaan, ya. Sebelum diobati pasien, kita kirim LPA-nya dulu. Jika hasilnya sensitif terhadap obat golongan fluoroquinolone, tadi sudah dijelaskan oleh dokter pemateri kita yang pertama dan kedua, maka pengobatan TBCRO paduan jangka pendek. Jika hasilnya resisten terhadap obat golongan fluoroquinolone, maka pengobatan TBSO paduan individual, semua ini ditentukan oleh tim TAK kita. Yang kedua, jika hasil positif RIP sensitif, di sini ada 3 hasil lagi. Oke. Ada 3 hasil lagi, yaitu apakah MTB very low, MTB low, MTB medium, dan MTB high. Ya, pemeriksaan uji kepekaan untuk mengetahui resistensi INH. Jika hasilnya resisten INH, maka uji kepekaan lini 1. Sesuaikan pengobatan TB monoresisten yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter, dan yang bila hasilnya sensitif terhadap INH, maka lanjutkan pengobatan OAT lini 1. Jika MTB positif indeterminate, maka pemeriksaan diulang. MTB negatif, evaluasi kemudian klinis, ya, kembali ke tim TAK yang menentukan apakah pasien itu diobati atau bukan TB. Dan yang invalid atau error diulang. Lanjut. Oke. Apa saja peran kita di dalam sebelum pengobatan? Itu pemeriksaan lab meliputi. Karena kalau di tempat saya, kami perawat yang mengerjakan semua, yaitu fungsi ginjal, fungsi hati, dan pemeriksaan elektrolit darah, pemeriksaan kehamilan bagi usia subur, pemeriksaan toraks dan EKG, penglihatan apakah ada kelainan penglihatan
apakah ada kelainan pendengaran atau pada pasien ini ada gangguan kejiwaan, dan pemeriksaan dengan tiroid serta tes pendengaran. Lanjut. Oke. Persiapan awal sebelum pengobatan, ya. Kita memastikan kesediaan pasien menjalani pengobatan. Yang kedua, kita konseling kepatuhan minum obat. Informasikan tahapan pengobatan, informasikan lama pengobatan, informasikan efek samping obat, pemeriksaan dahat selama dalam pengobatan. Kita tanyakan sama pasien apakah ada riwayat alergi obat, dan selanjutnya adalah KIE. Ini semua kita berikan sebelum masuk ke dalam pengobatan. Next. Ya. Peran kita dalam pengobatan tidak kalah pentingnya karena di sini paling ribet, paling menantang. Tetapi katanya jangan kita menyerah. Ya. Prinsip pengobatan pasien TB-RO bahwa penetapan pasien TB-RO yang akan diobati itu jelas. Kenapa di sini penetapan TB-RO yang akan diobati, ya harus ada hasil dahaknya. Dan yang kedua, banyak, ya bukan banyak, tetapi ada temuan kami di lapangan, identitasnya tidak sama dengan identitas pasien yang akan kita obati. Ya. Terus jenis. Kenapa saya bilang identitas? Lain KTP-nya, lain orangnya yang datang. Jadi kita mesti hati-hati. Kita mengambil KTP dan melihat wajahnya. Apakah betul orang yang kita akan obati ini betul pasien yang akan diobati dengan hasil yang ada dan sesuai dengan identitas KTP atau kartu keluarga. Yang kedua, jenis obat untuk pengobatan TB-RO apa saja? Itu tadi ada 3 penggelompokan obat atau 3 golongan obat, yaitu A dan B, C. 3 paduannya apa? Paduan pengobatan TB-RO sesuai dengan program yang ada di Indonesia atau ada di pedoman pada buku 2014, karena itu yang saya pakai waktu dilatih jadi TOT TB-RO, dan yang Juknis tahun 2020. Nah, itu yang dokter kami, tim tak kami pakai di RSUD Manokwari saat ini. Dan dosis OAT TB-RO itu berapa? Yang tadi sudah kita salah satu diberi contoh adalah bedaquiline. 1 tabletnya itu berapa mili dan berapa mili diminum pada fase awal dan berapa mili selanjutnya di fase lanjutan. Next. Oke. Pengobatan pasien TB-RO diupayakan diberikan dengan pasien rawat jalan dengan keadaan pasien membaik atau baik, tidak ada penyulit yang segera ditangani, dimulai di Paskes rujukan TB-RO yang mempunyai tim klinis atau tim tak untuk memulai pengobatan, dan jika di Paskes TB-RO yang ada di puskesmas yang sudah ada dokter terlatih TB-RO untuk memutuskan memulai pengobatan. Namun yang kami lakukan di RSUD Manokwari, kami di tim tak di RSUD Manokwari dulu memulai pengobatan. Setelah stabil efek samping obat, baru kami link ke puskesmas dengan catatan kami OJT petugas puskesmas dulu, lalu kami merujuk pasien tersebut. Next. Next. Lanjut. Halo.
Kondisi pasien yang perlu atau yang memerlukan rawat inap antara lain jika ada tanda gangguan kejiwaan, pneumonia berat, pneumotoraks, atau abses paru atau efusi pleura yang berat, kelainan hati yang berat, gangguan hormon tiroid, infisiensi ginjal yang berat, ya ini semua ditentukan oleh tim TAK. Apakah pasien ini harus rawat jalan atau dengan rawat inap dengan gejala atau penyulit seperti yang telah kita lihat sama-sama. Next. Ya. Alur pengobatan TB-RO di sini kita melihat ya. Terduga TB mulai dari terduga TB ya, TB negatif tata laksana yang sesuai apakah kategori 1 atau kategori 2. Kategori 2 sudah tidak ada tetapi kita masih perlakukan dengan dosis harian. TB rifampicin sensitif, pengobatan TB dengan OAT lini pertama, apakah kategori 1 atau kategori 2? Jika hasil TB rifampicin resisten, maka dimulai dengan TB-RO sambil memeriksakan kultur atau LPA untuk mengetahui apakah pasien ini sudah masuk dengan XDR, ya, atau harus dengan pengobatan jangka panjang atau individual. Oleh kriteria pengobatan TB-RO dengan paduan standar jangka pendek, jika tidak terbukti resisten terhadap fluoroquinolone obat injeksi lini kedua. Namun kita sekarang tidak memakai lini kedua injeksi. Tidak ada kontak dengan pasien TB pre-XDR. Pernah mendapat OAT lini kedua selama di atas 1 bulan. Panduan standar jangka pendek. Dan yang kelima, pasien tidak dalam hamil. Yang keenam, bukan kasus TB ekstra paru. Dan yang selanjutnya, tidak terdapat risiko terjadinya unfollowed peak outcome. Ya. Mungkin yang di selanjutnya ini di bawah untuk memenuhi kriteria paduan standar jangka pendek. Nanti kita lihat di paduan CUKNIS tahun 2020 itu lebih lengkap dengan pedoman TB-RO di tahun 2014. Nah, panduannya dan CUKNIS itu lebih jelas diterangkan satu persatu di sana. Oke? Next. Ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita pertama dan yang kedua, saya pikir dilewatkan di next saja. Ya, pengelompokan obat. Ya. Paduan pengobatan TB-RO yang mendapat pengobatan adalah semua pasien yang terbukti hasilnya dengan TB-RO. Paduan OAT terdiri dari paduan OAT standar yang konvensional lamanya 20 sampai 26 bulan. Jangka pendek 9 sampai 11 bulan itu di Manokwari kami sudah melakukan pemberian OAT pada pasien dengan jangka pendek rata-rata. Paduan OAT individual itu diperuntukkan bagi pasien TB pre-XDR dan TB XDR serta pasien yang memerlukan OAT jenis baru karena efek samping yang berat. Nah, ini semua mesti kita juga perawat ya,
kita sudah berperan di dalam tim, harus mengetahui semua apa yang sudah disetujui oleh tim kita. Dosis obat TB-RO ditetapkan berdasarkan berat badan, itu jelas. Oke, next. Next ya. Paduan OAT standar kita bisa lihat di Juknis. Ini yang terbaru, Juknis TB 2020. Ya, ada halamannya saya tulis di sana, halaman 40. Nanti di-download bagi audiens atau bagi peserta yang belum mempunyai pedoman TB-RO tahun 2014 dan Juknis tahun 2020 itu sangat-sangat jelas di 2014 dan dilengkapi di 2020. Next. Oke. Tahapan pengobatan dan lama pengobatannya ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya. Namun saya sedikit bacakan sedikit, yaitu lama pengobatan dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan dahak bulan ke-4 dan atau pemeriksaan dahak bulan ke-6. Oleh karena itu, di pengalaman kami kerja, begitu pasien sebelum diobati atau sedang di start pengobatan, kita sudah mengirim kultur dan LPA. Kalau kami dari Papua, kami mengirim ke Surabaya, kulturnya ke Jayapura di Papua, kami di Papua Barat. Dan dalam pemantauan pengobatan sebaiknya dikirim setiap bulan. Jadi kita mulai dari tanggal berapa kita start, bulan depan tanggal berapa, jika bisa memungkinkan seminggu sebelum 1 bulan kita sudah kirim dahak untuk kultur. Kalau kami kulturnya ke Jayapura. Oke, lama pengobatan minimal 9 bulan. Oke. Pasien sudah pernah diobati, ini yang biasanya individual, biasanya dokter tim tak kita melihat apakah pasien ini pernah mengikuti jangka pendek atau yang sudah pernah pengobatan tetapi tidak menuntaskan. Next. Halo, Drs. Paulina. Ya, halo. Ya, mohon maaf waktunya masih tinggal 5 menit lagi, Nurse. Oke, ya. Oke, ini tahapan pengobatan tadi sudah. Kita next. Oke. Apa saja peran kita di dalam pemantauan pengobatan? Di dalam pemantauan, ya, setiap bulan pada tahap awal dan setiap 2 bulan pada tahap lanjutan pada konvensional atau yang individual. Pada fase jangka pendek, pada fase awal dan fase lanjutan, itu setiap bulan kita kirim dahak kultur. Next. Oke. Next. Ya. Peran perawat dalam pencatatan dan pasien TB-RO tidak kalah pentingnya. Itu adapun dokumen yang berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan dimulai dari TB 06, TB 05, dan TB 04, formulir data dasar pasien, formulir persetujuan tim ahli klinis, kartu TB 01 dan TB 02, register Paskes TB 03, dan formulir melanjutkan pengobatan kalau yang di TB sensitif namanya TB 09 dan TB 010. Next. Oke. Hasil pengobatan tadi kita sudah mendengar dari pemateri kita yang pertama dan yang kedua, ya. Ada sembuh, pengobatan lengkap, dan meninggal. Sembuh jika hasil kultur dari fase
akhir 3 kali berturut-turut hasilnya negatif. Lengkap jika pasien itu sudah melengkapi pengobatan namun tidak termasuk kriteria sembuh. Ya, gagal atau meninggal, apapun penyebabnya, sementara berobat, pasien itu meninggal. Next. Ya. Lost to follow up. Kita sudah mendengarkan tadi bahwa pasien yang berturut-turut tidak datang mengambil obat. Nah, itu tadi ada pertanyaan, bagaimana? Apa obatnya dilanjutkan atau bagaimana? Itulah sebaiknya kita punya tim tak. Tidak dievaluasi biasanya di sini karena pasien yang kita pindah atau pasien yang tidak diketahui hasil pengobatan akhirnya. Next. Gagal ya, pengobatan TB RO dihentikan atau membutuhkan perubahan regimen oleh tim tak. Penyebabnya itu tidak ada respon jika ada hasil konversi sampai dengan akhir bulan ke-8 pengobatan. Pada waktu jangka pendek hasil BTA mikroskopik atau akhir bulan ke-6 masih positif. Terjadi hasil biakan kembali positif pada tahap lanjutan. Pengobatan dihentikan oleh tim tak karena ada efek samping yang membahayakan. Lanjut. Next. Ke pemantauan pengobatan, ya. Pemantauan pengobatan setelah pasien dinyatakan selesai berobat atau selesai pengobatan TB-RO, kita membuat jadwal ya. Setiap 6 bulan kita ingatkan untuk kembali untuk pemeriksaan BTA. Tetap kita anamnesa lengkap, pemeriksaan fisik, pemeriksaan dahak ulang, foto, dan tergantung dari advis tim tak kita. Oke, lanjut. Ya, referensinya boleh dilihat di sini adalah kumpulan yang terakhir adalah kumpulan materi TOT saya, dan yang 2 panduan yang saya pakai di sini. Yang ketiga itu bukunya masih tebal sekali, itu belum sebagus yang di tahun 2014 dan 2020. Next. Oke, terima kasih. Inilah penyampaian saya, sedikit pengalaman saya ya. Sedikit banyaknya saya mohon maaf jika ada kata dan paparan saya tidak sempurna. Saya berkenan, saya sangat senang jika masih panitia berkenan mau menggabungkan saya di dalam kegiatan ini. Saya kembalikan ke Dr. Desrien. Terima Baik, Nurse kasih. Paulina, baik. Aplaus buat Ibu Nurse Paulina yang sudah menyampaikan peran perawat dalam tata laksana TB RO, terutama pelaksanaan keperawatan. Beliau menyampaikan ada 5 peran utama perawat dalam pengobatan TB RO, mulai dari memastikan terduga TB sampai dengan pelaporan. Baik, Ibu Nurse Paulina, kita akan beralih kepada sesi tanya jawab dalam 10 menit terakhir ini. Baik, kita lihat dulu di chat ya. Bagi yang mau raise hand langsung berbicara langsung dengan Ibu Nurse Paulina dipersilahkan. Dilihat dari chat, ini ada pertanyaan Ibu, mohon direspon. Pertama yaitu dari Ibu Jane TK kalau nggak salah. Ini entah Ibu atau Bapak nih, mohon maaf jika salah. Pertanyaannya adalah mohon izin, apakah, oh salah, materinya bisa di-download. Oh boleh, sorry, maaf. Saya salah baca ke bawahnya. Oh Ibu. Oh ini dari dokter nih, dari Ibu Dokter Yani Jane masih memantau kita, masih bergabung di antara kita. Beliau bertanya, izin bertanya, menjawab. Oh membantu, Masya Allah ya. Ibu Dokter Yani ini menjawab beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan dari DNF Dila. Nurse izin tanya, yang dimaksud dahak, SP, PS, SS itu apa ya?
Nah, dibantu sama Dokter Yani nih, Nurse Paulina. Oke, terima kasih Dokter Yani. Aduh, terima kasih banyak, Nurse, menambah terus pengetahuan pada kami. Ya, Kalau SP berarti sewaktu pagi ya, ya, PS pagi, ya, kalau SS pagi sewaktu, dan sewaktu. ya. SS itu sewaktu dan sewaktu, saya perlakukan sewaktu dan sewaktu itu pada pasien saya yang paling terjauh membutuhkan transport 2 juta bolak-balik, maka saya memberi S dan S, yaitu sewaktu 2 jam pertama, 2 jam kemudian saya mengulang lagi dahak yang kedua, dan saya pernah dimarahin oleh dari subdit bahwa ya tanda kutip saya tidak mengikuti program, dan itu masih tahun berapa dulu ya, masih Dokter Panda sama Dokter mohon maaf ya Dokter Panda jika mendengarkan saya. Nah, kenapa saya kasih tanda di merah yang PS ya, seharusnya SP, tetapi apakah kita harus membutuhkan membuang-buang biaya dari pasien harus mengantar botol pot 2 Satu persatu. dengan sewaktu dan pagi. Nah, alangkah baiknya saya memberi pot, mengambil dahaknya di rumah pada waktu pagi dalam perut yang kosong, dan S pada waktu dia mengantar dahaknya di layanan. Ya, yang harusnya SP, tetapi saya balik dengan PS. Mungkin itu yang mau bertanya, dan yang terima kasih dokter yang Dukanya nih ya. Ya, Dukanya pengambilan dahak waktu pengambilan dahak selama Ibu bertugas ya. Apalagi tempatnya jauh-jauh ya, ya Ibu ya. Ya, kita dimarahi Bu. Saya pernah mau diludahi. Ada uangnya suster untuk saya pakai bolak-balik hanya mengantar pot 1 biji ini. Iya. Nah, itu jadi itulah bagaimana kita peran perawat kita memodifikasi program dan tidak mengurangi kualitas pelayanan kita. Mungkin itu dari saya. Iya, ini kondisi dan ketentuan berlaku. Ya, sikon ya. Sikon. Ya, situasi dan kondisi. Ya. Baik, ini ada pertanyaan, Nurse Paulina. Kembali lagi tadi, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dr. Yani. Ya, ini dari Saudara Amin Nur Rahman, Puskesmas Tajau Pecah. Pemeriksaan sputum negatif, pemeriksaan ronsen positif TB. Mohon penengahan diagnosis TB-nya gimana? Mohon saran. Oke. Harusnya dokter yang menjawab ya. Tetapi pengalaman Nurse Paulina, silakan. Ya, di dalam pengalaman saya sehari-hari dengan tim, dan saya mendapat ilmu sangat banyak dari ahli paru ketika saya dilatih jadi pelatih ya. Jika hasil itu negatif, banyak faktor yang menyebabkan hasil itu negatif. Apakah pasien malu mengeluarkan dahak? Jadi dia malu kita lihat dahaknya yang warna-warna purulen itu, warna kuning dan hijau-hijau. Mereka bilang malu, katanya mau dikasih dahak warna begitu sama Bu Suster. Nah, itu banyak faktor. Atau yang kedua, ingat teman-teman di layanan bahwa ada pasien yang tanda kutip bahwa kalau saya mau bilang tidak menghargai iya. Karena ketika kita kasih pot, dia ambil dahak keluarganya. Itu yang saya alami. Jadi dan jika hasil negatif itu, apakah pemeriksa kita analis, apakah dari regen, atau banyak faktor, dan di sini tidak mungkin kita saling tanda kutip mengurangi profesi kita dengan kata tidak bagus lah gitu. Jadi itu banyak faktor kalau negatif, sehingga tim kita memakai dengan klinis.
Tetapi itu tadi kita anamnesa yang baik, apakah orang ini mobilenya tinggi atau apakah dengan kontak. Kalau memang sudah ronsennya positif dinyatakan oleh tim tak kita dan ada komorbid, maka kita mengikuti pengobatan yang telah ditentukan oleh tim kita. Dan itu kita berperan juga sebagai saling mengingatkan dalam tim. Kalau dokter saya di sini, dia mau kita izin dok, memang pasien ini dia malu ambil dahak atau bagaimana. Kita perdalam lagi konseling yang tentang KIE tadi. Itu mungkin dari saya. Bukan kita yang menentukan, tetapi apa peran kita mengingatkan, kolaborasi kita sebagai pendidik, ya itu tadi ada banyak itu. Baik. Mungkin dari saya begitu. Baik, Nurse Paulina. Nah, saya bacakan lagi komen dari Ibu Dr. Yani Jane dari Malang. Izin juga membantu menjawab sesuai alur yang disampaikan tadi. Ya, tidak sempurna. Ya, tidak apa-apa Ibu. Bila klinis batuk dan sputum TCM negatif, foto toraknya positif, perlu anamnesa riwayat terkait dengan TB sebelumnya, katanya ya. Bila tidak ada riwayat TB sebelumnya, maka berarti TB terdiagnosis klinis bisa dilakukan terapi TB. Artinya informasi pasien tadi itu tetap kita sampaikan kepada dokter ya. Ya, bahwa penegakan diagnosisnya nanti akan dilakukan oleh dokter dan kita bisa menyarankan untuk tetap berkonsultasi kepada dokter. Iya, tetap. Ya, baik, dari Ibu Dr. Astuti Yuni Nursasi, beliau mau menyampaikan bahwa Ibu mohon share pengalaman katanya dan kiat-kiat Ibu dalam memastikan bahwa pasien TB RO itu memperoleh edukasi dan motivasi untuk tuntas berobat saat tipoli TB karena biasanya saat sibuk baik perawatnya ya. Nah, ini gimana nih Bu? Dari Ibu Astuti Yuni, kiat dan trik dari Ibu nih. Silakan. Oke, terima kasih. Masih banyak teman yang di Papua yang masih bagus pelayanannya dibanding saya, karena saya memang banyak lari-lari di Kabupaten Melati, tetapi tidak saya lupakan tanggung jawab saya di situ dan peran saya. Kenapa singkat sekali saya katakan bahwa apapun yang perannya perawat itu harus bertanggung jawab. Nah, di dalam pengalaman saya untuk mengcover bagaimana pasien itu supaya dia tuntas, kami ada kalau di dalam HIV ada namanya pendamping. Jadi ada contoh-contoh yang sudah sembuh kami hadirkan sebagai motivasi terhadap yang memang yang sedang meminum obat, karena terus terang dok bahwa ketika meminum obat yang paling banyak keluhannya pasien saya itu adalah ethionamid dan lampren. Padahal saya senang mencium itu lampren kayak gula-gula coklat, tetapi pada pasien itu mengeluh. Akhirnya kami minta tim boleh enggak berbagi dosis ini lampren sama ethionamid, karena terbanyak ketika saya meminumkan pasien sama saat memulai terbanyak dia pasien muntah saat meminum ethionamid atau dengan lampren walaupun sudah jaraknya itu 1 jam. Nah, bagaimana supaya dia tetap dia menyelesaikan obat. Dari kami mulai penanganan itu dari tahun 17, di 17 itu sampai 19 ada 4 pasien, 2 yang dinyatakan sembuh, 2 yang hasilnya tidak bagus karena memang dia DM, 1 itu meninggal karena dia TB dan kusta. Ada kustanya, ada TB-nya, ada HIV-nya. Dan itu dok terus terang sepanjang saya pengalaman itu sangat-sangat ribet, dan kalau mau dibilang sakit kepala sakit, sakit hati sakit dok. Jadi semua
tetapi bagaimana kita memanage itu, jangan kita memperlihatkan emosional kita itu kepada Tantangan kita itu pasien. Bu, ya. Ya, bagaimana berkomunikasi yang efektif tetap. Nah, itu pasien yang tidak patuh memang itulah dok, ada beberapa karena ada 8, 3 yang tidak patuh karena sudah merasa diri sembuh dan dia memberikan obat dan sekarang kita akan kultur ke Jayapura dan Surabaya untuk LPA-nya, dan itu saya tidak menjamin dok karena baru 8 yang kami nyatakan sembuh dan badannya bagus-bagus. Baik, Nurse, berarti Ya. memang sebagai perawat juga kita memastikan ada komorbid apa saja pada klien ya, karena itu akan bisa menjadi sebuah tantangan penyulit ya untuk patuh, kemudian juga tadi obatnya ya, efek samping gitu ya Bu Nurse ya. Ya. Efek samping yang juga mungkin harus diperbanyak edukasi dan motivasi, kemudian trik-trik minum obatnya gitu ya Nurse, agar patuh gitu ya. Baik, mungkin Bu Astuti bisa memantau atau mendengar tadi jawaban atau pengalaman Bu Nurse Paulina, karena Bu Nurse Paulina juga kayaknya hafal nih sampai berapa pasiennya yang sembuh, berapa pasiennya yang gagal ya, dari berbagai aspek terkait tadi. Memang ya, kalau udah enak sedikit, udah males minum obat biasanya Nurse ya. Baik. Lanjut Nurse, kita berikutnya ada juga bertanya dari DNF Dila. Saya pernah mudik ke Sulawesi, lalu ketemu keluarga yang berusia 50 tahun. Memiliki keluhan batuk cukup lama, kadang sesak dengan perawakan kurus. Orang tersebut enggan berobat, terutama ke puskesmas dan tidak mau urus BPJS. Nah, ini terkait dengan jaminan kesehatan. Bagaimana Bu, mungkin punya pengalaman dengan pasien dengan gambaran kondisi tersebut? Silakan, terima kasih. Maka terima kasih, saya tidak mencatat siapa saja yang memberi namanya ini. Sekarang Dila ya. Ya, baik. Terima kasih. Dari kasuslah kita belajar, dari pengalaman lah kita pintar. Kira-kira begitu, dok, yang saya alami. Nah, bagaimana edukasi kita terhadap pasien seperti begini? Edukasi kita dulu yang dalam. Kalau edukasi saya begini, setelah saya menjelaskan apa itu penyakit, kita tidak bisa mencas bahwa pasien itu sudah TB atau HIV, walaupun itu sudah nyata-nyata klinis mendukung, ya pengalaman kita sudah pasti ini positif, tetapi kita masih tetap bagaimana ya, memotivasi supaya dia tidak rendah hati, tidak merasa dicap sebagai klien itu. Maka kita, kalau pengalaman saya begini dok, Bapak Ibu, siapa yang disayangi di antara kehidupan atau hidup Bapak Ibu? Kalau dia bilang anak atau dia bilang istri, izin Pak atau Ibu, boleh enggak saya beri informasi? Informasi apa itu, Suster? Saya sampaikan, jangan kita langsung bla 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 TB atau HIV, karena itu sangat-sangat dia langsung menarik diri dari kita. Tetapi saya memakai teman saya. Ada Pak, teman saya keluhannya seperti Bapak. Tetapi kita tidak pernah mengetahui penyakit apapun kalau kita tidak memeriksakan dahak. Tidak kita memeriksakan, karena 100% atau yang kita boleh tahu penyakit seperti begini hanya kita melihat kuman atau apapun lah. Yang penting sederhana kalimat kita bisa memotivasi. Ya, semua penyakit kita tidak bisa mengetahui tanpa memeriksa. Karena kuman TB kita bisa dapat di dalam dahak. Kalau HIV kita periksa, kita bisa lihat di dalam darah. Jadi saya tidak langsung menembak, oh saya mau periksa TB atau saya mau periksa HIV. Tidak, saya bawa ke
pengalaman-pengalaman orang lain dulu. Pengalaman orang lain, gambaran orang lain gitu ya. Ya, Kemudian jadi kita menggugah hatinya dia. ya, Setelah betul. dia mau, boleh tidak saya bawa temanku besok? Tepati janji kita sebagai Pengalaman tetapi menggugah itu ya Bu ya. tepati janji kita bawalah pasien yang Oh. sudah sembuh untuk memberi Bertemu. motivasi kepada Berikan dia motivasi. karena kita perawat dengan tim tak tidak akan bisa menyelesaikan penyakit TB. Ya. Dia sangat-sangat lambat dan susah penanganannya. Ini itu dari saya. Nurse berarti kita motivasi dari gambaran keluarga ya, motivasi apa keluarga dia. Kemudian dari contoh orang lain, kemudian bisa mendatangkan juga orang yang udah sembuh gitu ya. Baik, Paulina, wah sangat luar biasa pengalamannya. Terakhir ini satu lagi ya Nurse ya. Nah, kalau di daerah, tadi kan pengalaman udah puluhan tahun di Nurse Paulina, apalagi di daerah Papua. Nah, ini kondisinya nih namanya Mawada dari Universitas Syakuala ya. Nah, beliau bertanya nih, bagaimana dengan perawat yang bekerja di puskesmas di daerah terpencil? Ya, peran perawat dalam penata laksanaan TB ini tidak ada dokter, tidak ada lab, rumah sakitnya jauh, bahkan tidak ada regulasi dalam sistem rujukan. Apalagi dengan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, ini cukup membuat perawat dilema. Mungkin sedikit pengalaman Nurse Paulina untuk menjawab hal ini. Mungkin dulu juga Nurse Paulina mulai dari di TB itu mulai dari mungkin kebijakan juga kurang mendukung, logistik juga kurang, dan tenaga SDM juga kurang. Mungkin di daerah Papua hampir sama dengan yang diceritakan. Mungkin silahkan Nurse Paulina. Terakhir ini untuk sesi Ibu, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Apa tadi ya? Terkait dengan perawat di daerah terpencil. Di desa terpencil pada pasien TB. Ya, tidak ada dokter, tidak ada dokter. Jelas, Bu. Saya dulu begitu tamat SPK, saya lulusan SPK, langsung ditempatkan di desa terpencil. Itu benar. Yang ada di pedalaman tidak ada dokter, tidak ada analis, tidak ada apotek. Yang ada hanya perawat dengan bidan. Saya sangat teringat tugas-tugasku dulu. Nah, yang saya lakukan, kebetulan saya dengan tim saya di sini, dokter saya itu murah ilmu. Semua petugas puskesmas kami undang. Yang mau bersedia kami OJT, baik itu HIV ataupun TB. Strategi saya kepada teman-teman saya yang tidak ada regulasi juga tentang itu, karena jangankan ada regulasi, ATK saja tidak ada, tidak punya. Jadi bagaimana caranya supaya teman saya di pedalaman itu bisa kerja, teman saya di pedalaman itu bisa tahu, teman saya di pedalaman itu dia punya kasus atau bagaimana. Jadi semua ATK saya, alat habis pakai saya, mau mulai dari TB 05 sampai sputum pot, saya kirimkan ke teman-teman saya, bahkan dokter, buku tulis saya berikan untuk pencatatan dan pelaporan nantinya, supaya dia juga punya layanannya juga bisa dilihat dan dilirik dari dinas kabupaten. Jadi berbagi ya Bu ya, berbagi. Jadi memang di desa terpencil yang tidak ada dokter, saya panggil teman-teman saya, siapapun yang bersedia, kami datangkan ke rumah sakit. Dokter tim sak saya, namanya Dokter Sokal, itu membagi ilmunya kepada kami dan kami diajari. Beliau membawa klinisnya, saya membawa perawatan dari TB dan HIV-nya atau di konselingnya, begitu. Jadi kami berbagi peran saat kami mengundang teman-teman yang tidak ada fasilitas atau dokter pengampunya. Dan yang saya tambah di sini untuk mempermudah teman-teman tidak membebani biaya kepada pasien. Di daerah terpencil ada juga kan yang airnya sangat dingin, jadi biasa 2 hari atau 1 hari itu dahak sudah diambil. Kalau memang dia mau diperiksa dengan mikroskopis, kami ajari untuk
penghapusan. Kalau memang dia mau dikirim untuk TCM, biasanya kami suruh mengambil dahak tidak boleh lebih dari 3 hari sudah sampai di rumah sakit kami, karena kebetulan di rumah sakit kami sudah bisa pemeriksaan TCM. Mungkin itu Baik. dari saya, kurang lebihnya begitu. Baik, Nurse Paulina, berarti dalam kondisi keterbatasan tersebut kita membuat jejaring dengan teman-teman yang ada di daerah terpencil, berusaha berkomunikasi intens ya, kemudian berbagi fasilitas yang ada apabila mungkin keterlambatan dari logistik dan sebagainya. Dan ini nanti sepanjang berikutnya juga dari waktu ke waktu kan sudah semakin baik saat ini ya Nurse Paulina ya, dari Iya. aspek logistik dan diagnostik. Baik, itu sedikit pengalaman luar biasa dari Nurse Paulina. Baik, applause untuk Nurse Paulina yang luar biasa pengalamannya di Papua, yang berdedikasi terus merawat klien-klien kita dengan peran-peran perawat tadi yang disampaikan. Itu yang sangat kami ambil saripatinya adalah pengalaman Ibu Nurse Paulina dan dari 5 aspek pengalaman tersebut. Dan itu juga merupakan tugas kita sebagai perawat juga sesuai dengan tema kali ini yang disampaikan oleh tadi Dr. Yani, bahwa tugas-tugas yang juga dipaparkan oleh Ibu juga sama ya, sinkron dengan tugas yang disepakati dalam KOPI TB tadi, Koalisi Organisasi Profesi untuk TB. Baik Bu Nurse Paulina, sesi tanya jawab untuk Ibu sudah selesai. Apresiasi dari kami atas pengalaman dan pemberian materinya. Baik, terima kasih. Jika ada kegiatan yang ingin dilanjutkan, kami mengaturkan terima kasih. Sampai ketemu lagi, Ibu, dengan kegiatan-kegiatan terkaitan dengan TB Terima dan lainnya. kasih Sampai jumpa, sehat banyak. selalu, Ibu.